esok hari nampaknya akan cukup sulit, doa harus dipanjatkan dan di hari ini aja mereka nggak bisa 16 besar ya, berarti udah game over. Bahkan Tem menurut saya juga kesulitan sekali untuk bisa lolos di hari esok. Ya. Popo? Siroyo. Itu dia. Itu dia pasti kan nggak mau. Iya, Popo Siroyo. Gua nggak tahu. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Lagi FYP itu lagi banyak. Iya. Ini coba lu cari Siroyo Popo ada. Emang gini ya FYP kita. Tapi anyway kita akan melihat juga bagaimana pertemuan kembali untuk di arah jam 11 dari Time Entertainment dan E-Arena. Lumayan sering ya kalau kita ngelihat untuk di hari ini. Thailand ketemu Thailand ya kan. Kenapa tuh kera? Wow. Kembali cuma Cera ya yang mendapatkan area zona dan membuat Talon saat ini sudah berada di area luar. Nampaknya justru area-area atas diambil oleh Todak sementara waktu dan semua tim berupaya secepat mungkin untuk bisa mengambil area cuma Cera. Wah ini menarik nih, boom Todak lagi nih. Lihat tuh. Ronde 4. Wah ketemu lagi. Tapi bakal ketemu duluan kayaknya dari Boyin dengan Sam9. Oh lewat begitu saja Boyin, tapi ternyata Zeta yang tertangkap terlebih dahulu oleh seorang Trexy. Begitu terbuka, tidak bisa diselamatkan 3 pemain dari Boyin yang akan berkontes di compound ini. Apakah mereka bisa mendapatkan compound tersebut? Karena di bagian cuma Cera high ground sudah ada Bigetron. Buat tembakan dilakukan Mika loh dia, tembakan dilakukan oleh Bigetron justru. Seperti yang dikatakan oleh Cijel tadi dari arah atas. Ganggu sekali dan tembakan. Rezak masuk di waktu yang begitu tepat. Di saat Mika sedang fokus mengkonsumsi sebuah first aid. Tiba-tiba Rezak mengagetkan seorang Mika. Dan membuat Sam9 kembali tidak terlalu maksimal. Sam9 berulang kali kita melihat mereka seperti melibatkan diri dalam sebuah fight. Tapi tidak produktif karena fightnya terjadi dapat poinnya nggak banyak, justru kerugiannya cukup banyak dialami oleh Sam dan saat ini masih ada di nomor 18. Kentang sih, lebih ke arah kentang ya. Fight-fight yang terjadi dari Sam9 itu sendiri. Padahal di dalam firepower juga kenceng-kenceng kalau kita bisa bahas. Ada Kenny, ada abangnya Trexy, ada Yuhai, Mika? ada Mika, ada si Viren. Berarti ada abangnya dan abang-abangannya. Abang-abangannya Iya. juga. Bener, banyak banget. Jadi nggak tahu ya, nanti mungkin bisa ada remedial besok. Karena Sam9 juga baru main kan hari ini sebenarnya. Gue sempat mikir ya, Sam9 main nggak ada alliance, Sam9 bakal galak. Sempat mikir gitu, ternyata enggak. Di awal galak banget, di awal-awal. Awal doang tapi Match pertama, match kedua masih Masih sampai ke oke late game. gitu kan. Tapi setelahnya tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Sam9. Justru Elim tidak terlalu banyak masuk menuju ke area mereka. Placement pun sama dan Frankie kali ini mencoba untuk melakukan duel bersama dengan satu pemain yang berada di area luar. Itu adalah Bows. Ternyata dua tim dari Vietnam saling berseteru dan ternyata dimenangkan oleh Flash dari Baiwan tersebut. Bows memenangkannya, Frankie dipulangkan menuju ke lobby. Namun penyelamatan harus segera dilakukan. Satu tim rescue dikirimkan menuju ke sana. Pemain yang sedang menggunakan bagi itu adalah Zeus untuk bisa melakukan sebuah revive atau ternyata jaraknya cukup jauh sehingga Boss tadi yang sedikit bergeser. Di arah yang berbeda kita melihat Rocky sedang berputar-putar. Ada pertemuan antara pemain-pemain FaZe berhadapan dengan Alter Ego Ares. dan ini adalah entry yang harus diperebutkan sepertinya. Apakah akan terjadi commitment fight atau tidak? Karena terlihat pergerakan dari Alter Ego Ares agak sedikit tarik mundur ke arah bagian belakang. Sudah berada di dalam vehicle masing-masing dari Alter Ego Ares. Sudah kehilangan seorang Hans For You juga. Sama-sama disengage sepertinya. Karena tidak ada sebuah pergerakan komit menuju ke arah satu sama lain. Malah seorang Duke Diko, dia sempat meng-zoning out satu pemain dari Alter Ego Ares juga. Zona akan berpindah menuju ke arah Cuma Cera. Tapi Cuma Ceranya ke kanan bawah. Ini yang membuat akhirnya dari Alter Ego Ares sepertinya memang harus commit fight dengan FaZe Clan. Harus ada pemenang dari fight ini untuk menguasai area kanan bawah. Dan barang siapa yang memenangkan fight ini akan mendapatkan area yang begitu luas. Namun sayangnya justru Rosemary ditumbangkan menjadi confirm elimination. Kanari kembali menjadi satu pemain kunci di FaZe Clan yang sekarang line up terbaru yang dimiliki oleh tim FaZe. Dan nampaknya merapat para punggawa-punggawa dari FaZe Clan untuk bisa dapatkan kembali knockdown demi knockdown menuju ke Alter Ego Ares yang hanya menyisakan 2 pemain aktif saja. Dua tim yang bisa dibilang ada di peringkat 21 dan 22. Nggak berbeda jauh, Alter Ego Ares dan juga FaZe Clan. Tapi Kanari menggunakan baginya mencari informasi di manakah pemain-pemain dari Alter Ego Ares berada. Bahkan ada satu granat yang sudah mulai dimasak oleh Rocky, siap dilontarkan ke arah bagian depan. Bergetar tubuh dari Kanari. Tapi belum ada efek samping yang begitu signifikan. Kanari masih menggunakan shotgun gaming badinya, kembali ditembak. Tapi Rocky yang memenangkan fight tersebut. Bahkan backup fire dari Duke Diko tidak membuahkan hasil. Tertembak pula Duke Diko. Boom pun ikut campur dari bagian kejauhan. Posisi dari FaZe Clan terjepit dua arah. Kesulitan FaZe Clan, tiba-tiba mereka
seperti bisa dikuliti oleh dua tim yang berbeda. Dan boom, saat ini yang menantang satu pemain Dukiko langsung menjadi confirm elimination. Terus bergerak mereka. Boom Esport datang ke area depan dari FaZe Clan. Revive sedang dilakukan dan revive-nya berhasil. Ponbit berbahaya posisinya. Turun justru yang dipilih oleh Ponbit. Adakah backup di area belakang? Saya tidak melihat backup yang cukup dekat dengan Ponbit. Dan ini bahaya jika Ponbit tumbang. Bisa langsung menjadi confirm elimination. Untungnya ada backup tersebut bernama Frenzy yang sudah datang sebagai bala bantuan. Ponbit low sekali, tapi di saat low Ponbit mampu mendapatkan dua pemain yang berbeda. Tembakan dilakukan Alpha justru mengganggu dari jauh. Sebuah distraction movement dari kawan-kawannya. Ini yang membuat akhirnya Boom atau Ponbit tadi bisa melakukan eliminasi menuju ke arah lawan-lawan. Dan bahkan Alpha menjadi last man standing. Tabrak aja lah bro, tapi apa daya Alpha. Mau gimana? Nggak kepijak itu tadi. Bukan satu sudut yang bisa dimainkan dan perhitungannya pun salah. Akhirnya Alpha tarik mundur lagi. Alterigo Ares hanya menyisakan satu pemain saja dan kita akan bergeser menuju ke arah FaZe Clan. Dan ini dia FaZe Clan yang begitu mengerikan. Satu persatu pemain-pemain dari tim Flash pun di absen. Tapi apa daya, FaZe Clan yang kalah. Ya, Markaris tadi menjadi last man standing untuk FaZe Clan. Bergeser menuju POV dari tim Flash. Flash adalah tim yang sempat turun di Cumacera dan menantang Talon. Sehingga harusnya mereka cukup familiar dengan area bebukitan di dekat-dekat Cumacera. Flash akan berhadapan dengan pemain-pemain dari Boom. Ada sebuah lemparan dari Frenzy dan berhasil untuk bisa menghentikan laju dari satu pemain Flash. Masih dengan pemain-pemain dari Boom saat ini akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Karena sudah ada satu pemain yang knockdown dari tim Flash. Tapi masalahnya jaraknya ini jauh. Jaraknya jauh ini yang membuat Boom kehilangan timingnya, momentumnya. Diredam seketika dan Boom berhasil menguasai area jam 6. Sementara waktu ini, di sisi yang lain melihat Kagendra kesulitan mereka untuk masuk. Lihat Kagendra hanya menyisakan Casper. Lagi-lagi Casper yang selalu menjadi last man standing dari Kagendra. Sempat tadi ada Lele Boy, namun kali ini gantian Casper yang berada di area ujung. Dan ternyata zona mental menuju ke selatan. Boom, mendapatkan area yang begitu luas. Seperti yang saya katakan tadi, barang siapa menangkan fight antara Alter Ego dan juga FaZe Clan, maka akan mengalami keuntungan besar dengan mendapatkan area besar. Ternyata Boom menjadi third party dan Boom yang mendapatkan keuntungan saat ini. Wah, di screening cuy, dihabisin sama Boom. Tadi dia beriring-iringan berusaha untuk mencari pemain terakhir dari Alter Ego Ares dan ketemu pemain terakhir tersebut. Alpha selesai dan tadi ada satu pemain dari E-Arena, itu dia Joker. Joker yang sepertinya jadi scouter dari E-Arena. Dia sempat berusaha untuk mencari informasi, turun ke arah bagian bawah, terus melihat mungkin kayaknya, oh ternyata lumayan rame ya. Sudah ada beberapa iring-iringan mobil, ini yang membuat akhirnya Joker pun regroup kembali menuju ke arah kawan-kawannya. Kamera bergeser menuju ke arah Vampire yang akan masuk dari arah jam 3 juga. Cukup lowong tempat dari Vampire, tidak ada penghuni-penghuni. Yang sedikit mengkhawatirkan adalah entry atau jalur dari Cumacera. Tim-tim yang sudah pulang adalah tim-tim yang berada di klasemen bawah. Bahkan Magna Esport Club juga berada di ujung tanduk karena mereka sedang berada di area Blue Zone. Tembakan terjadi kembali. Melibatkan dua tim yang berbeda. Sam9 berhadapan dengan Tem Entertainment. Tem semakin sulit dan Magna Esport Club seperti yang saya katakan. Lanzi harus tumbang satu lagi. The last man standing. Mencoba untuk kabur. Menggunakan Kup RB. Blue Zone terus mengikis HP bar dari pemain tersebut. Bahkan sudah mulai berasap. Akan segera meledak. Bisakah diledakkan kendaraannya dan ternyata mampu diledakkan pemain yang terakhir. Harusnya tembakan dilakukan Hasbi. Pulang bukan oleh pemain Sam9, justru ada Talon tadi yang mengganggu. Berarti dengan demikian Magna gagal untuk menuju ke arah Super Weekend. Tem Entertainment masih ada nafas, tapi dikit doang karena Tem Entertainment ada di posisi ke-16. Jadi gua rasa Tem Entertainment juga tidak akan lolos menuju ke arah Super Weekend. Sementara kita bergeser menuju ke arah Vampire yang kali ini berusaha untuk ngedefense gempuran dari tim Flash yang sudah mulai sangat dekat sekali. Onzan akan berlari ke arah bagian luar sana mencari di manakah pemain dari tim Flash. Dia tahu ada satu pemain tim Flash di depan sana, tapi Yongti tertahan oleh Broken Wall. Yongti akan melemparkan satu granat kembali, berharap granat tersebut berbuah manis, tapi ternyata tidak. Tonike dan Vintores pun akan memasak double combo wombo granat dan Yongti keluar dari bagian pertahanannya. Tonike kena teman, tapi ternyata Tonike bisa menghapus kesalahannya karena berhasil mendapatkan Yongti. Revive jelas bisa diupayakan dengan compound yang sangat mendukung sekali untuk terjadinya sebuah revive tersebut. Akan kembali bangkit Vintores. Sebuah permainan yang begitu baik ditunjukkan oleh dirinya di saat mendapatkan kesempatan bermain di Vampire. Dan ini justru kembali membuat pusing Serteni ya. Di saat Vintores bermain juga dia bisa bermain dengan begitu luar biasa. Ada tembakan ternyata terjadi. Bigetron
kembali memotong satu rotasi yang dibangun oleh Sam9. Terlihat klasemen atas masih terus menyala, justru klasemen bawah yang sudah mati lampu. Dan satu pemain, Yoru, berada di shake yang begitu kecil. Penyelamatan harus dilakukan. Smoke sudah mulai di pop up di sana. Balasan bisa terjadi. Talon punya PR untuk masuk ke dalam zona. Talon mau masuk ke dalam zona, tapi Bigetron ada di bagian high ground, siap untuk menembak, siap untuk menjadi penjaga jalan tol. Dan Talon pun putar balik lagi, nggak mau untuk mengkontes pemain-pemain dari Bigetron karena mungkin sadar resiko terlalu besar. Itu dia tembakan dari Rezi mendapatkan satu pemain dari Talon. Talon sedikit terjebak posisinya, Yoru pun bahkan tidak bisa keluar dari gubuk kayu. Sulit untuk Yoru bisa bergerak menuju ke rekan-rekannya. Harus ada penjemputan menuju ke posisinya. Bahkan dilakukan oleh Yoru. Namun terlalu overpick Yoru. Rezi memanfaatkan momen tersebut dengan memberikan headshot kepada Yoru dan membuat Talon porak-poranda. Kali ini satu pemain sudah tumbang, 3 pemain berada dalam ancaman. Susah sih sebetulnya dari Talon untuk bisa touchdown ke dalam zona karena memang udah di lockdown abis oleh Bigetron, kecuali Talon bisa mendobrak balik pemain-pemain dari Bigetron. Bahkan ada satu granat terpantau sudah mulai terbang melayang, hanya menjadi kembang api saja. Agak sedikit terdelay saat ini posisi dari Talon. Sebuah upaya boosting dibangun terlebih dahulu. Phoenix melakukannya. 2 kendaraan yang dimiliki oleh Talon bukanlah 2 kendaraan yang prima. Hanya menyisakan 1 Mirado saja. Namun Bigetron memiliki pemikiran yang berbeda. Bigetron ingin lebih dalam di area zona. Ini seperti memberikan nafas untuk Talon melakukan evakuasi. Dan Yoru masih bisa di-revive sebenarnya, namun ditinggalkan begitu saja. Dan Talon justru datang menuju ke area Bigetron. Tabrak langsung menuju ke area Bigetron. Tembakan dilakukan. Satu sudah tumbang. Mencari tumbang yang kedua. Bigetron kehilangan pemain-pemain penting mereka. Rezi yang hilang tadi. Seperti sedang mengamuk Talon. Mencoba untuk nabrak semua yang ada. Dan tadi Boychi lah yang mendapatkan pemain-pemain dari Bigetron. Walaupun memang Federales lagi-lagi dengan granatnya yang bisa membungkam Talon. Dan Talon pulang seutuhnya menuju ke arah bagian lobby. Beruntung tadi BTR masuk duluan, jadinya dia yang ngecegat posisi dari Talon. Tapi masalahnya di sini, tempat dari Bigetron juga terlalu terbuka, menarik perhatian dari lawan-lawannya. Tadi tim Secret terpantau, satu pemain terakhir yaitu Terang yang sudah mulai mengganggu positioning dari Bigetron. Dan kita akan bergeser sedikit menuju ke arah jam 5, ada pertemuan antara Boom dan juga Vampire. Namun cukup dipertanyakan gerakan yang dibangun oleh Talon tadi, rotasi yang mereka lakukan tadi. Karena sebenarnya Talon seperti diberikan keleluasaan untuk mereka datang ke area lain. Bahkan tadi masih ada waktu untuk menyelamatkan seorang Yoru. Tapi justru yang dipilih adalah langsung nabrak ke area dari Bigetron. Talon yang datang, Talon yang nabrak. Namun Talon juga yang diratakan oleh Bigetron, justru menjadi 9. Untuk Bigetron saat ini sudah mendapatkan 6 elimination. Tapi belum cukup untuk Bigetron. Dengan poin-poin tersebut masih cukup deg-degan. Di tempat yang berbeda, Frenzy mendapatkan satu lawan. Tembakan bisa dilakukan Frenzy. Berhasilkah dia? Ternyata tidak, karena Potato mengejutkan sekali. Wah, itu bener-bener kaget, setengah mati pasti. Dikira udah kosong kan? Ya. Tiba-tiba ada orang nongol dan itu adalah Potato. Berhasil Potato untuk mempertahankan tempat yang sedari tadi dia perjuangkan. Dan kalau kita lihat emang udah rontok banget tim-tim dari Indonesia. Hanya ada Potato, lalu ada Snape dari Bigetron. Dan tempat mereka pun sangat terbuka sekali dan tidak lama nyawa dari Potato pun direnggut oleh pemain dari EE Arena, yaitu seorang Sakura. Dan tadi juga Boom kita lihat bagaimana mereka mau masuk, mau ngelawan satpam zona yang bernama Vampire itu susah banget. Ya kan makanya tadi pemain terakhir akhirnya udah langsung aja lah ke tengah gitu dan akhirnya dimakan sama Potato. Ya ini confirm ya untuk pertama kali di hari ini tidak ada back to back winner-winner chicken dinner. Karena dari awal untuk Talon, karena dari awal selalu back to back di 4 game pertama, namun sayangnya game kelima dan game ke-6 akan mendapatkan WWCD yang berbeda. Justru bisa jadi Vampire yang dapat lagi atau Todak yang dapat lagi. Sahnya sih 3 kali kalau mau kayak kemarin. Oh 3 kali. DX kan kemarin 3 kali. Oh iya, biar ada lawannya berarti ya. Yeay. Abang-abangan 3 kali UCD. Ya, biar hat-trick. Oke, tapi kalau dari posisi sebenarnya ya, menurut gue malah EA di sini yang paling berpotensi dapetin WWCD. VPE oke banget, high ground, tapi lihat posisi mereka pas banget 10 meter dari area play zone. Sehingga ketika mereka turun, mereka bakal diberedelin abis oleh EA. Tempatnya EA enak. Kalau tadi Void masih ada orang, mungkin bisa beda lawan. cerita. Iya, karena Bisa kan lawan. tadi sisa Potato doang Tapi kan. Potato bisa berada di situ karena dia sendirian. Kalau dia berempat nggak mungkin bisa survive Oh, di iya. area tersebut. Bakal pasti diberedelin dari berbagai angle. Ya kesulitan memang sedang dialami oleh Vampire walaupun kesannya enak tempat ini, namun memerlukan untuk bergerak seperti
seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Powolvi. Kecuali memang bisa melakukan tembakan dari atas dan mendapatkan knockdown terlebih dahulu menuju ke AI Arena. Mungkin ceritanya akan sedikit berbeda, namun inilah dia angle yang dijabarkan oleh Flow. Bagaimana saat Vampire turun, itu akan menjadi free shoot sekali untuk AI Arena menuju ke pemain-pemain dari Vampire. Zuli bertahan dia, New Era masih memiliki 2 pemain aktif, 1 sedang knockdown. Sebuah gerakan dibangun dengan memaksakan bagi yang sebenarnya bahannya sudah hilang sebelah kiri, depan dan juga belakang, namun tetap dipaksakan oleh pemain-pemain Todak untuk bisa menuju ke area dalam dari zona. Mungkin tujuannya untuk forting nanti, walaupun memang sudah tidak bisa melaju dengan cepat, tapi kan untung-untung kalau bisa masuk zona dengan kendaraan tersebut, bisa di-fortingin terus diledakkan kendaraannya. Ya, jadi memanfaatkan the last resources gitu kan ya, gimana pun juga, karena ujung-ujungnya ini adalah tempat yang sangat terbuka sekali. Tapi Vampire ini kayaknya dia akan memaksimalkan timing juga deh untuk bisa turun ke arah bagian bawah. Harusnya sih pemain sekaliber mereka udah sadar betul dengan tempat seperti ini apa yang harus mereka lakukan, dan itu dia Vintores dengan mobilnya ngebut aja ke arah bagian depan, bertemu dan bertegur sapa dengan Zuli. New Era gagal untuk bisa bertahan di tempat tersebut, dan tempat tersebut sudah direbut oleh Vampire. Di depan dari Vampire ada the last man standing dari Bigetron, yaitu Snape. Ya, pemain kawakan berhadapan dengan pemain kawakan yang lain. Vintores berhadapan dengan Zuli tadi, dan sebuah aksi yang begitu memukau datang dari Vintores. Cepat dia untuk merespon main dari New Era dan melakukan spam S12K. Ternyata memang cukup banyak digunakan di season kali ini dibandingkan DBS. Lebih banyak pemain-pemain menggunakan S12K, dan tembakan terus bisa dilakukan. NC2 memberikan damage kembali, namun sayangnya walaupun ada 1 headshot tadi, tidak bisa di follow up dengan sebuah knockdown menuju ke Vampire. Masih dengan 3 tim, 4 pemain dari Arena, Todak 3 pemain, Vampire 3 pemain. Memang lagi-lagi secara kalkulasi Isaac Newton bilang Arena ya memiliki kesempatan paling tinggi lagi-lagi dari manpowernya. Cuman positioning mereka agak sedikit terbuka, dan ada 1 pemain dari Arena yang udah touchdown ke bagian tengah. Lagi-lagi Joker, kita lihat bagaimana Joker ini nampak memang berlaku sebagai scouter dari Arena. Dan melihat bagaimana dari Todak. Nah ini dia Todak nih. Lagi on fire banget coy. Agak mereka ketagihan late game. Ya. Oh, ketagihan late game. Iya, udah merasakan chicken, merasakan late game, ketagihan mereka. Di late game terus mereka. Udah lengket ya sama late game ya. Udah ketagihan mereka. Jadinya sekarang mereka masuk late game terus. Ya, justru ini menjadi satu penantang selanjutnya, tapi baru dibilang ketagihan late game, Leon harus tumbang dia late game kali ini. Misalkan 2 pemain untuk Todak, 1 lagi tumbang. Nine tumbang di sana. Kita belum mengetahui 1 yang terakhir siapa yang masih bertahan, yaitu Real. Kembali menjadi harapan terakhir yang dimiliki oleh Todak untuk bisa sampai #2, atau justru ada sebuah Cinderella story bagi Todak kembali dapat WWCD di saat low sekali 2 pemainnya. Ini 1 granat selesai. 1 granat akan menyelesaikan, bahkan nggak perlu granat, langsung ditembak saja oleh pemain dari Vampire. Todak gagal mendapatkan winner-winner chicken dinner lagi, tapi dia berhasil untuk sampai ke late game. Kalau Vampire dapet chicken, berarti Vampire akan menantang The Xavier. Sama-sama udah dapet 3 kali winner-winner chicken dinner Pemegang rekor season kali ini dalam 1 hari. dalam sehari. PI Arena lagi panas-panasnya juga ini. Kelinci bukan sembarang kelinci. Kelinci yang ini bukan playboy. Ya, ini adalah kelinci yang sangat berbahaya karena kelincinya 4 bukan 2. Bahkan dilakukan kembali, Tony K melakukannya menuju ke pemain-pemain dari Arena, dan akhirnya Joker ditumbangkan. Ada 1 pemain yang berhasil melakukannya, Vintores mengendus di mana Joker berada. Flank yang dimiliki oleh Arena sudah tumbang. Mereka berkumpul di 1 titik saja, 3 pemain sisanya. 3-on-3 situation, sama-sama dengan jumlah manpower yang seimbang. Joker gue rasa udah nggak akan bisa diselamatkan lagi, terlalu beresiko tinggi kalau memang mau diselamatkan. Sementara ini Vintores melakukan sebuah pergerakan flank ke arah bagian kanan. 1 granat pun sudah mulai dilontarkan. Overcook menjadi kembang api di bagian atas sana, dan ini dia granat well done. Tapi ternyata ada 1 obstacle yang membuat Arena tidak tersentuh, bahkan di counter balik tembakannya. Namun Vintores yang menjadi eksekutor dari bagian kanan mendapatkan 1. Apakah mendapatkan yang kedua? Dan NC2 trading dengan adanya 1 pemain dari Vampire pun di knockdown. 2 melawan 2 saat ini. Lihat bagaimana PD-nya Vintores setelah dia mendapatkan knockdown, langsung ada follow up dengan sebuah utility yang dilemparkan menuju ke area depan, mencoba untuk membakar. Tembakan dilakukan kembali, Vintores pastikan mendapatkan 1 lagi, 1 lagi dapatkan oleh Vintores. Menjadi last man standing saat ini yang dimiliki oleh Arena. Namun Vintores berjasa besar sekali kepada kemenangan dari Vampire di match kali ini. Tinggal diselesaikan dengan sebuah granat, sudah digiring oleh Vintores, membuat sebuah peluang
Creating chance dilakukan oleh Vintores. Dan kemenangan ada depan mata. Selesai sudah 3 kali winner-winner chicken dinner untuk kelelawar dari Thailand. Resmi sudah hat-trick winner-winner chicken dinner dari Vampire. Dan dengan demikian Vampire dan The Xavier yang menjadi pemegang rekor 3 kali winner-winner chicken dinner dalam sehari. Oh ini BBCD Vintores Iya. sih, bukan BBCD Vampire.